Ajar kami terus menghitung-hitung kebaikan, menghitung-hitung proses yang Kau beri, supaya kami mampu terus bersyukur setiap hari. Dan dalam syukur kami mau menyatakan lewat hidup kami mau jaga hidup kami. Ini kami saat hari ini ya Bapa. Mari sama-sama katakan sama Tuhan saat ini. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidup. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa. dengan apa kami Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. aku serahkan. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu. Dengan apa ku balas, Aku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu, Tuhanku. tidak dapat kami balas dengan apapun kecuali dengan hidup kami. Ini kami yang berkomitmen membawa hidup kami sebagai respon kami mencintai Engkau, sebagai respon atas berkat itu. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih. Dengan apa ku Aku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta kebaikan dan segala kemurahan. Ini aku serahkan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, silakan kita bangkit berdiri. Pandang Tuhan, angkat
serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhan. Dengan apa ku balas? Dengan apa ku balas kebaikan Tuhan serta segala kemurahan. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa? Dengan apa ku balas kebaikan Tuhan serta segala kemurahan. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu. Semangat saja katakan. Kebaikanmu serta segala kemurahanmu. Masela mahapatasin tiala makama shilama matapasia romakimusinus ibus kasia. Semangat saja, angkat hatimu, katakan hilama kama segala tiala mama tiala mari bersama. Dengan apa ku balas? Dengan apa ku balas kebaikan Tuhan serta segala kemurahan-Mu. Tuhan, aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhan. Ku mau mengabdi padamu. Ku mau mengabdi. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Kemuliaan. Bapak, terima kasih untuk Terima kasih kebaikan-Mu, untuk Bapak. kesempatan yang masih ada. Untuk kesempatan Kerinduan ini, kami, kalau malam Bapak, ini kami boleh berada hadir di tempat ini. saat kami menjadi alat. Kami tahu karena kebaikan-Mu terus bersama dengan kami, Bapak. Karena kasih setia-Mu terus tinggal di dalam kami. Terima kasih, Bapak, untuk kebaikan-Mu bagi kami. Bapak, malam ini kami kembali berkumpul, kami mau belajar sama-sama dengan kerendahan hati, Bapak. Kami mau mengerti akan hidup kami ini, panggilan kami, Bapak. Biar Engkau berkati hamba-Mu ini. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini dikuduskan dan berasal daripada Engkau. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, Bapa, menjadi suatu teguran bagi hamba-Mu ini sendiri juga, dan bagi kami semua. Terima kasih, Bapak, untuk kebaikan-Mu. Kata-kata yang kami tidak cukup untuk mengatakan, mengucapkan syukur akan kebaikan-Mu. Kami mau tunjukkan mulai hidup kami dengan perbuatan kami, Bapak, sehari-hari. Dengan menggenapi, memenuhi panggilan ini, Bapak, dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih, Bapak, sekali lagi. Berkati setiap kami yang hadir malam ini. Biar apa yang kami terima benar berasal daripada Engkau. Dan kami boleh diberkati akan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Dan kami siap mendengar akan kebenaran firman-Mu malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bentar ya, saya ini dulu.
Hmm. Oke, malam ini saya nggak ada PPT, tapi eh, kita akan sama-sama belajar malam ini mengenai judul. Saya kasih judul, emang gue pikirin gitu ya. Judulnya seru nggak ya? Itu tadi tiba-tiba aja gitu loh, kepikir gitu, judulnya begitu. Ya, malam kita akan sama-sama belajar bahwa dulu ya, kita sering kali berpikir eh, dan kita sering sekali ya, apa namanya, bilang kalau ini kita mendapat panggilan daripada Tuhan. Kita adalah umat pilihan karena kita ini dipanggil. Tapi apakah kita pernah berpikir kita ini, apakah benar kita ini mendapatkan panggilan dari Tuhan? Apakah setiap dari kita pernah berpikir atau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya ini benar dipanggil oleh Engkau? Ada yang pernah berpikir seperti itu? Kalau ada, tolong di chat room tulis +1. Kalau ada, tolong responnya +1, +1, +1 kalau ada. Nggak ada, nggak ada yang pernah berpikir seperti itu. Wah, ada, Kak Ana. Terima kasih Kak Ana atas responnya. Yang lainnya nggak ada, tah? Cuma yakin, wah, yakin saya ini mendapat panggilan dari Tuhan. Oh ya, terima kasih Celan. Ada lagi yang lain? Bisa kasih responnya +1 kalau ada. Berpikir seperti ini, saya ini benar nggak sih dapat panggilan gitu loh. Terima kasih Bu Lisa. Saya berpikir seperti itu teman-teman saudara-saudaraku semuanya. Saya berpikir apakah saya mendapatkan panggilan dari Tuhan. Ya, kita coba sama-sama buka di dalam Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar dari Yunus. Ya, kita buka di Yunus pasal pertama. Yunus pasal yang pertama yang ada Alkitab, buka Alkitab. Terima kasih Kana. Ya, Yunus pasal yang pertama. Oke, kita akan baca yang pertama sampai ke 6 ya. Hari ini kita akan belajar tentang Yunus. Saya akan bacakan nanti baca bergantian. Mungkin yang kedua siapa, ketiga siapa langsung dibuka mic-nya aja yang mau baca ya. Saya bacain pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Siapa yang kedua? Silakan dibuka mic-nya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berseluruhlah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya, lanjut. Ayat 3, lanjut siapa? Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari kehadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membawa biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Lanjut 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dan nyenyak. Ya, 6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan memindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ya, Amin. terima kasih. Amin. Ya, jadi di sini jelas ya, firman Tuhan katakan saya pakai TW2 ya. Ayat pertama, firman Tuhan datang kepada Yunus berkata apa? Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai.
Jadi firman Tuhan itu datang kepada Yunus. Datang di sini kalau kita lihat dalam eh, bahasa aslinya itu adalah Vayehi Devar. Yaitu di sini menegaskan bahwa ini inisiatifnya Tuhan gitu. Panggilan itu ada dua, teman-teman, saudara semua. Panggilan kita itu ada dua, yaitu satu panggilan bersifat umum, yaitu panggilan yang kepada kita semua manusia di bumi ini. Tuhan memanggil kita kepada semua manusia, itu panggilan umum. Panggilan umum itu panggilan yang seperti apa ya? Panggilan umum itu panggilan yang eh, untuk manusia kembali pada rancangan semulanya, untuk manusia kembali kepada menerima keselamatan, untuk diselamatkan. Itu panggilan umum. Setiap manusia tanpa terkecuali agamanya, sukunya, bangsanya, dia akan ada panggilan umum. Nah, panggilan kedua itu panggilan khusus. Di sini Yunus mendapat panggilan khusus. Yunus disuruh pergi oleh Allah ke kota Niniwe. Jadi ada inisiatif dari Allah sendiri kepada manusia untuk memanggil setiap dari kita. Di depan tadi saya tanya, apakah kita pernah berpikir, saya ini dipanggil Tuhan apa enggak? Jawabannya iya, saudara. Kita dipanggil Tuhan. Ada satu panggilan pertama yang tadi apa? Panggilan umum. Kita dipanggil Tuhan. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan tanpa terkecuali. Tujuannya untuk kita diselamatkan. Itu namanya panggilan umum. Jadi pertanyaan tadi, apakah saya dipanggil Tuhan sih? Ya, kita dipanggil untuk diselamatkan. Kita dipanggil untuk menerima keselamatan. Tapi responnya apa? Apakah kita ada yang merespon panggilan itu apa enggak? Apakah panggilan umum ini bisa ditolak apa enggak? Ini satu pertanyaan. Banyak dari manusia di dunia ini, semua manusia di dunia ini mendapatkan panggilan itu. Tapi banyak yang menolak, teman-teman. Karena panggilan umum ini bisa ditolak. Manusia mempunyai free will. Kita mempunyai free will untuk menolak itu. Contohnya di ayat kedua. Tuhan menyuruh apa? Perintah langsung kan. Setelah ada inisiatif Tuhan, Tuhan memerintahkan pergi. Ini karena Yunus mendapat panggilan khusus ya, teman-teman ya. Yunus ini panggilan khusus. Pergi segera ke kota Niniwe. Pergilah segera. Saya pakai TB2 yang mungkin agak beda dengan yang tadi. Pergilah segera ke kota ke Niniwe, kota yang besar itu. Tuhan menyuruh untuk pergi. Pergi dalam bahasa aslinya itu lek, ya. Bahasa bahasa asli itu lek. Jadi artinya perintah langsung gitu loh. Itu satu perintah eh, yang nggak boleh ditolak, yang harus segera mendesak gitu loh. Tetapi Yunus menolak. Nah, jadi panggilan khusus, ada dua panggilan kita mesti mengerti dalam hidup manusia kita ini ada dua panggilan. Satu panggilan umum, satu panggilan khusus. Nah, panggilan umum juga manusia banyak menolak karena nggak mau menerima keselamatan, hidup dalam dosa. Kedua, panggilan khusus juga bisa ditolak. Contohnya Yunus bisa menolak panggilan khusus itu. Jadi setiap kita ini dipanggil oleh Tuhan. Saya pernah berpikir apakah saya dipanggil Tuhan ya? Apakah saya hidup di dunia ini cuma begini-begini aja, nggak ada panggilan, nggak ada tujuan gitu. Tetapi setelah belajar ini saya mengerti, kita ini masing-masing punya dapat panggilan, dua panggilan. Apalagi kita yang sudah mengenal kebenaran, kita ada dua panggilan. Satu panggilan umum yang sudah kita terima dan kita jalani hidup ini dengan menerima keselamatan itu. Kedua ada panggilan khusus. Saya percaya setiap kita yang hadir di sini punya panggilan-panggilan khusus. Jadi ini harus kita mengerti lebih dulu. Jangan sampai kita apa namanya nggak tahu kalau kita punya panggilan khusus itu. Kita lanjut ya di ayat ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Dia lari, menolak panggilan khusus itu. Dia meninggalkan panggilan khusus itu. Makanya saya tadi kasih judulnya apa? Emang gue pikirin. Kita kadang menolak panggilan kita. Kita kadang lari dari panggilan kita. Kita sibuk dengan kehidupan kita tidak merespon panggilan kita itu dengan baik.
Ya, kita yang hadir di sini tentu sudah merespon dengan baik panggilan umum kita untuk menerima keselamatan itu yang Tuhan tawarkan. Tapi panggilan khusus yang ada dalam kita setiap kita hadir di sini, kita menolaknya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Seperti Yunus. Yunus lari dia. Lari, kemudian kita lihat ayat kelima, dia ngapain saudara? Dia tidur. Sorry, ya ayat kelima dia tertidur nyenyak. Setiap dari kita, kalau kita lihat, maaf, kita lihat di ayat kelima itu, tertidur nyenyak itu sebenarnya punya arti yang khusus di dalam bahasa aslinya. Bahasa asli tertidur nyenyak itu, saudara, itu sebentar. Yard mempunyai arti penting dalam apa maksud sorry, tertidur nyenyak itu artinya bahasa artinya radam. Bahasa aslinya ya, radam. Itu tidur sangat lelap seperti koma. Kita menerima panggilan khusus itu, tapi kita tertidur nyenyak. Yunus menerima panggilan itu dia lari, pertama dia lari, kemudian dia tidur, tidur nyenyak lagi. Saya kadang berpikir saya juga seperti itu, teman-teman. Coba kita renungkan, apakah kita seperti itu? Kita menerima panggilan umum yang sudah kita respon dengan baik, tetapi pada saat panggilan khusus itu datang, kita lari. Kita sibuk seperti apa nih? Seperti apa orang-orang yang membuang membuang apa beban ke laut itu. Karena pada saat panggilan khusus itu sudah datang, kita lari. Tuhan mau kita kembali pada panggilan khusus itu. Maka Tuhan datangkan dengan berbagai hal, dengan berbagai media, mungkin itu masalah, beban hidup, untuk kita mau kembali. Nah, yang mau dikatakan di sini panggilan khusus itu Tuhan pasti kejar. Kalau seseorang menerima panggilan khusus, Tuhan pasti akan kejar orang itu sampai dia menyelesaikan panggilan khususnya. Coba kita berenungkan dalam hidup kita masing-masing. Saat kita percaya kita mendapatkan panggilan khusus itu, dan kita berusaha lari daripada panggilan khusus itu, Tuhan akan kejar kita, saudara. Kejar sampai kita masuk ke dalam panggilan khusus itu dan menyelesaikannya dengan baik. Kita percaya kita adalah umat pilihan, amin. Yang percaya tolong ketik amin. Saya mau lihat respon kita semua. Tolong di room depan di chat yang percaya bisa ketik amin. Amin. Terima kasih Buldi, terima kasih Kak Ana. Kita orang pilihan, kita umat pilihan. Dan itu merupakan panggilan khusus kita, gitu loh. Pada saat kita lari dari panggilan khusus kita, Tuhan akan kejar kita untuk kita menyelesaikan panggilan khusus itu. Contohnya siapa? Abraham. Dia panggilan khusus sebagai umat pilihan. Contohnya siapa lagi? Yunus yang kita belajar malam ini. Dia dipakai oleh Tuhan, dipanggil khusus untuk menyelamatkan bangsa Niniwe. Itu panggilan khususnya. Dia berusaha lari, tetapi Tuhan kejar dengan berbagai problem hidup, masalah. Diizinkan sama Tuhan untuk supaya kembali. Bukannya Tuhan jahat. Kadang berpikir, kok Tuhan kasih masalah hidup ya? Kenapa ya Tuhan? Bukan karena Tuhan jahat, tetapi Tuhan punya tujuan. Tuhan mau kita tuh masuk ke dalam planningnya Dia untuk kita menyelesaikannya bersama dengan Dia. Kalau orang yang hanya menerima panggilan umum itu dan tidak mau masuk ke dalam penerimaan panggilan khusus, maka Tuhan mungkin nggak akan kejar ya. Tapi kalau dia tidak masuk ke dalam panggilan khusus, dia akan binasa kan. Jadi hidupnya biasa-biasa aja, ya ke gereja, jadi mati. Maksudnya tertidur lelap itu loh tadi itu loh. Makin hari makin nggak peka sama Tuhan, dia akan menjauh, mati rasa sama Tuhan, nggak ada perasaan lagi sama Tuhannya. Pokoknya saya ibadah, pelayanan, tapi saya mati rasa, tertidur nyenyak. Yunus seorang nabi, saudara. Tetapi dia tertidur lelap kan di dalam kapal kapal paling dalam lagi. Kalau secara kata aslinya dia turun ke dalam kapal, turun itu di sini artinya mempunyai penting penurunan spiritualnya menurun, kondisi rohaninya menurun.
Seorang pelayan Tuhan juga bisa. Seorang yang punya panggilan khusus bisa juga rohaninya menurun dan dia mati rasa sama Tuhan. Waktu saya dapat saya dari minggu minggu lalu saya waktu ke Anan bilang, Daud, minggu depan kamu ya. Saya udah tanya sama Tuhan. Tuhan mau ngomong apa Tuhan? Saya nggak tahu mau bahas apa gitu. Saya nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan teman-teman di sini. Saya tanya sama Tuhan, saya tanya. Saya juga mengalami masalah hidup. Saya juga menjalin banyak masalah yang harus saya hadapi. Sampai kemarin malam Tuhan ngomong Yunus. Saya tanya, Tuhan Yunus kenapa? Dan saya baca, sampai kata tertidur lelap itu. Maka saya cari akar katanya, saya cari kata aslinya bahasanya apa, mengapa Yunus sampai tertidur lelap. Biasanya kalau ngomong soal Yunus itu membicarakan mengenai simbolis daripada Tuhan Yesus kan. Ya, Yunus masuk ke perut ikan, Tuhan Yesus juga mati 3 hari, Yunus juga 3 hari di perut ikan. Tapi kayaknya Tuhan nggak bawa saya ke sana. Tuhan mau mengingatkan kepada saya, pada teman-teman semua, kepada saya juga secara khusus, bahwa saya punya panggilan khusus. Kita punya panggilan khusus, teman-teman. Kita tidak hanya menerima panggilan umum aja, tapi kita punya panggilan khusus. Saya nggak tahu panggilan khusus teman-teman itu apa. Hanya setiap dari kita yang mengerti panggilan khusus itu dengan Tuhan sendiri. Tanya, Tuhan panggilan khusus saya apa di dalam engkau? Tapi kalau kita mulai lari, seperti Yunus, Tuhan kejar. Yunus dikejar dengan apa? Dengan badai kan? Menurunkan angin ribut, terus kemudian kitanya dikejar, orang yang bersama dengan dia juga kena masalah. Awak kapal itu loh. Padahal kalau boleh dibilang awak kapal itu pasti punya pengalaman yang luar biasa kan soal kapal, soal angin. Tapi mereka ini sampai ketakutan, kewalahan. Jadi saat panggilan khusus itu kita terima dan Tuhan panggil, kita tidak mau terima dan lari, Tuhan akan gunakan berbagai momentum untuk membawa kita kembali kepada panggilan itu. Selain kita yang kerepotan, orang di samping kita, keluarga kita juga akan kena, maksudnya akan mengalami kerepotan juga. Jadi respon kita tuh sangat penting sekali, teman-teman semua. Kita jangan lagi tertidur nyenyak, mati rasa sama Tuhan. Seperti Yunus dia mati rasa, tertidur nyenyak. Kata aslinya di sini radam, akar katanya ya. Faye radam. Tapi akar katanya radam, berarti tidur sangat lelap seperti koma, seperti sedang koma gitu loh. Sudah mati rasa terhadap Tuhan. Ada momen-momen yang beberapa momen yang lalu saya mati rasa sama Tuhan, teman-teman. Karena apa? Karena masalah hidup itu sungguh, saya pernah cerita ya, minggu kemarin saya sudah cerita mengenai kondisi istri. Itu membuat saya itu sepertinya kehilangan arah, kehilangan harapan. Tetapi teman-teman, saya terus berjuang mencari kebenaran ini. Terus saya mencari Tuhan, saya merasakan Tuhan membuat saya, mengingatkan saya, itu yang membuat saya untuk kembali gitu. Membawa saya, mengingatkan saya untuk kembali pada panggilan khusus saya. Itulah yang membuat saya tuh harus tidak lagi mau mati rasa, tidak boleh mati rasa lagi sama Tuhan. Malam ini saya percaya ini bukan karena saya pengen bawa apa, tapi Tuhan pengen bicara sama kita masing-masing pada malam hari ini. Untuk kita tidak menerespon panggilan khusus kita dan tidak mati rasa sama Tuhan. Dan ini sangat penting buat kita semua. Kalau kita sampai mati rasa, Tuhan akan terus mendisiplinkan kita. Kita ini umat pilihan tentu, bukan? Contohnya Kopassus, Komandan Pasukan Khusus di Indonesia. Setiap pasukan khusus itu punya disiplin, akan didisiplin untuk supaya dia bisa menghadapi menghadapi apa medan perangnya. Kita juga didisiplin sama Tuhan untuk masuk ke dalam medan perang bersama dengan Tuhan.
Kita ini punya panggilan khusus itu. Kita ini umat pilihan itu. Tapi kalau kita tidak eh, didisiplin, tidak dihajar dengan masalah hidup untuk kita menjadi lebih lebih kuat, lebih baik, dan mau balik kepada panggilan itu, kita ini berarti bukan umat pilihan. Tapi karena kita adalah umat pilihan, maka ada panggilan khusus itu. Maka kita disuruh balik untuk kembali pada panggilan itu. Jadi malam ini teman-teman, singkat tapi penting sekali buat kita untuk mengerti akan panggilan itu. Tadi pertanyaan di depan kembali lagi saya bertanya, apakah kita tahu kita punya panggilan? Pasti punya pertanyaan seperti itu kan masing-masing dari kita sebelumnya. Panggilan saya apa? Apakah saya menerima panggilan itu? Apakah saya dipanggil sama Tuhan dalam hidup saya ini? Atau saya hanya hidup di dunia ini seperti ini aja? Ya, pergi kerja, makan, kerja, melayani keluarga, kemudian gitu-gitu aja. Kita harus mencari panggilan khusus kita masing-masing. Karena saya percaya Tuhan punya panggilan khusus pada kita. Yang hadir di tempat ini, di ruangan ini malam ini. Kalau kita tidak hadir di dalam ruangan Zoom ini, mungkin tidak ada panggilan khusus dalam hidup kita. Tapi kalau kita hadir, mendapatkan kebenaran itu, mutiara itu panggilan khusus. Dan jangan sampai kita mati rasa sama Tuhan. Bisa aja seorang pelayan Tuhan yang kelihatannya aktif, yang kelihatannya rohani sekali, dia mati rasa sama Tuhan. Bisa saja seorang pendeta, hamba Tuhan, mati rasa sama Tuhan. Yunus contohnya seorang nabi, dia mati rasa. Dia tertidur lelap, dia masa bodoh. Emang gue pikirin orang Niniwe. Emang gue pikirin rencananya Tuhan mau seperti apa. Masa bodoh dia. Tapi kita jangan seperti itu malam ini. Tuhan menegur kita. Kita jangan jangan sampai kita mati rasa tertidur lelap tuh, tertidur lelap koma, radam tadi itu. Kita mati rasa, kita nggak tahu. Wah, masa bodoh Tuhan. Aku pokoknya hidup. Ya, aku kerja, aku punya uang, aku kemana-mana jalan-jalan, aku masa bodoh dengan panggilanmu. Aku nggak peduli dengan hidup apa yang lain. Aku nggak peduli dengan rencanamu. Aku hidup dengan gayaku sendiri. Bukannya nggak boleh ya kita kemana-mana ya, boleh. Tapi kita harus mengerti panggilan khusus kita itu apa. Di mana Tuhan mau taruh, mau pakai kita hidup kita ini. Gitu loh. Nah, terus tadi pertanyaan, kan saya tadi ngomong, kalau kita menerima panggilan khusus, Tuhan akan kejar kita sampai panggilan itu terselesaikan. Berarti pertanyaannya akan muncul seperti ini. Kalau begitu seorang menerima panggilan khusus, Tuhan akan kejar sampai selesai. Setiap kita akan seperti itukah? Di Alkitab ada satu contoh yang tidak seperti itu. Saul. Saul mendapat panggilan khusus tetapi pada akhirnya karena dia menolak melakukan sesuatu yang tidak Tuhan senangi, Tuhan tinggal. Tuhan ganti dengan yang lain. Ya mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan, orang yang menerima panggilan khusus itu akan kejar. Karena apa Tuhan kejar? Tuhan mengasihi orang itu. Tuhan mau kita join bersama-sama masuk ke dalam rencana yang besarnya ini. Tuhan mau kita ikut campur, ikut bekerja, ikut aktif, ikut berinisiatif di dalam rencana yang sudah Dia buat itu. Tadi panggilan umum pertama, panggilan umum itu apa? Kembali kepada keselamatan. Itu panggilan untuk semua orang. Tuhan menawarkan keselamatan untuk semua orang. Yang kedua, baru ada panggilan khusus itu. Jadi malam ini kita harus mengerti setiap dari kita punya dua panggilan itu. Satu panggilan umum yang sudah kita respon, yang malam ini khususnya sudah di sini, pasti saya percaya kita sudah respon akan panggilan keselamatan itu. Yang kedua, kita punya panggilan khusus. Dan malam ini apa yang kita telah belajar ya? Tuhan memanggil kita, tetapi kita sering menolak Dia. Kemudian kita lari.
Kita sering lari dari panggilan Tuhan. Sibuk dengan kegiatan kita. Masa bodoh emang gue pikirin Tuhan. Emangnya gua nggak sibuk. Emangnya gua nggak ada urusan. Ketidaktaatan kita kadang membawakan konsekuensi kepada kita. Saat kita tidak taat, kita tidak respon pada panggilan itu, ada konsekuensinya. Dan itu nggak hanya kepada kita, tapi bagi juga orang-orang di sekitar kita. Dan ketiga, kita bisa tertidur secara rohani meskipun kita melayani Tuhan. Itu yang bahaya. Itu yang kita nggak ngerti. Kita tuh tertidur lelap koma. Orang koma itu tidur, nggak tahu apa namanya mati rasa. Tapi rasanya kita sibuk. Wah, ikut Zoom di sini, ikut Zoom di situ, ikut doa sini, ikut doa situ. Tapi kita mati rasa rasanya. Itu yang harus kita perhatikan. Kita harus peka di situ. Jadi malam ini ada tiga pertanyaan yang perlu kita refleksikan pada diri kita sendiri. Pertama, apakah saya sekarang ini lari daripada panggilan khusus saya? Saya lari dari Tuhan? Itu pertama. Kedua, apakah saya tertidur saat ini? Saya ini mati koma, mati rasa sama Tuhan nggak? Rasa cinta itu, cinta mula-mula itu udah nggak ada mati rasa. Rasa kangen sama Tuhan sudah nggak ada. Rasa ingin bicara sama Tuhan aja sudah nggak ada. Doa aja udah males. Wow, bahaya teman-teman kalau kayak gitu. Dan yang ketiga, kalau memang sudah begitu, kita tanya bagaimana Tuhan saya bisa kembali kepada panggilan khusus saya itu di dalam hidup saya. Ini juga menegur saya teman-teman, bukan hanya buat kita semua, tapi menegur saya secara pribadi. Tiga pertanyaan ini menegur saya secara pribadi. Seperti tadi saya katakan, sampai kemarin saya belum siap. Baru kemarin Tuhan ngomong Yunus. Saya buka kitab Yunus, saya baca dari ayat 1, dan mata saya tertarik pada kata tidur, lelap. Saya cari kata aslinya, saya cari latar belakangnya, dan Tuhan membawa saya pelan-pelan kepada ini. Teman-teman, saya percaya malam ini kita, khususnya saya ditegur. Saya nggak tahu bagaimana teman-teman malam ini, tapi saya ditegur. Saya benar-benar ditegur dengan tiga refleksi pertanyaan tadi. Apakah saya sedang lari pada panggilan saya? Sibuk dengan kegiatan saya, sibuk dengan masalah saya. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Di ayat 4 tadi itu kan, ayat 5 sorry. Awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak kepada ilahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Kita sibuk dengan masalah kita, kita cari masalah. Ilah di sini itu kan Tuhan yang Tuhan mereka. Nah, Tuhan kita tuh apa dalam mencari menyelesaikan masalah kita? Kita cari jalan, kita tanya si A, kita minta tolong ke B, kita minta tolong ke C, kita sibuk cari cari jawaban dalam masalah hidup. Terus membuang muatan kita, pokoknya dengan berbagai macam cara kita mau sibuk dengan masalah itu. Tapi yang penting kan, yang benar kan apa? Mereka tuh harusnya lari kan kepada Tuhan kan? Balik kepada Tuhan, bukan lari kepada Tuhan, maaf. Balik kepada Tuhan. Yang kedua pertanyaan tadi, apakah saya sedang tertidur? Saya sedang tertidur nggak ya sekarang? Saya tertidur. Secara nggak sadar saya sibuk loh. Kata Kak Ana sama Kak Son, saya ini Pak Hadir. Segala jam saya hadir. Makanya saya sampai kewalahan sendiri. Tapi ternyata saya tertidur, teman-teman. Saya ditegur sama Tuhan, saya tertidur. Mati rasa. Saking sibuknya, penuhnya itu karena otak doang, tapi hati kepada Tuhan itu sudah tertidur.
Dan ketiga, saya bagaimana caranya Tuhan saya kembali kepada panggilan Tuhan itu. Punya lagi kembali punya perasaan yang mesra seperti dulu pada Engkau Tuhan. Ya, malam ini yang mau saya sampaikan. Semoga memberkati kita semua. Saya percaya pasti ada dari kita, saya sendiri merasakan juga kebenaran ini ya. Saya ditegur akan kebenaran ini. Saya rasa teman-teman juga akan mendapatkan inti daripada kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu pada malam hari ini. Kami sadar kalau kami punya panggilan. Setiap kami yang hadir malam ini punya panggilan-panggilan yang Engkau mau panggil kami di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam kehidupan ini banyak masalah hidup, banyak hal yang mengganggu kehidupan kami. Memang ada sebagian yang karena dosa yang kami buat, tetapi ada juga yang karena Engkau ingin kami kembali pada panggilan itu. Engkau izinkan itu untuk kami mau kembali. Ampuni kami Tuhan dengan dosa-dosa yang kami lakukan, supaya kami boleh kembali pada itu, pada panggilan itu. Ampuni kami Tuhan kalau kami telah mati rasa sama Engkau. Kami seperti seorang yang beragama saja, melakukan segala kegiatan agama, ikut kelas sana, ikut kelas sini, ikut sana sini. Tapi hati kami tidak melekat pada Engkau. Terima kasih akan teguran-Mu malam ini Bapa buat kami semua yang hadir malam hari ini. Untuk kami mau punya perasaan yang lebih dalam, lebih mesra pada Engkau. Tidak mati rasa atau mengalami penurunan rohani. Engkau tolong kami malam ini Bapa. Terima kasih. Engkau tolong hati-hati yang mau jujur, yang mau membuka hati, yang mau terbuka pada Engkau, yang mau menerima kebenaran ini, agar kami kembali kepada Engkau, kembali kepada panggilan itu, dan masuk bersama-sama dengan Engkau, jalan menggenapi panggilan itu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Bungkus bab firman itu akan tidak dicuri oleh iblis. Dan firman ini tinggal dalam hati kami dan mengingatkan kami terus untuk kami tidak lagi tertidur lelap, tidak lagi tidur nyenyak secara rohani. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you. Makasih Pastor Daud untuk refleksi Terima kasih firman Pak Tuhannya. Daud. Sama-sama, Kak. Selamat jalan. Eh, Eh, ada yang mau kasih respon? Jalan nih, silakan. ya, firman malam ini juga menegur saya. Terus terang ya, waktu denger ini saya juga nangis gitu. Sebab ini apa yang tadi seperti Pak Daud bilang gitu ya, tadi pagi ini saya juga doa gitu sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apakah hidup yang saya jalanin ini sama seperti yang Pak Daud bilang gitu ya. Maksudnya setiap hari kita bangun pagi gitu, ngerjain lagi tugas kita sebagai seorang ibu gitu. Kadang-kadang juga dipanggil sebagai penerjemah gitu ya. Terus ngelakuin lagi tugas sebagai pekerjaan-pekerjaan rumah gitu. Terus udah gitu malam lagi gitu, tidur lagi. Itu aku juga tanyain tadi pagi sama Tuhan, apa benar ini kehidupan yang harus aku jalani terus-menerus seperti ini gitu. Terus kayaknya suara Tuhan tuh ada bilang gitu ya. Ini juga teguran buat aku gitu. Tuhan tuh kayaknya bilang, kamu tuh kayaknya cuma sibuk aja, terus sibuk, terus gitu. Ya kamu ada doa sih, gitu. Ada nyembah gitu.
Tapi kayaknya apa hati dan pikiranmu tuh nggak sampai ke aku gitu. Mungkin waktu saat doa atau saat penyembahan tuh pikiran tuh melayang kemana-mana gitu. Oh gimana ini masalah gitu. Ada sih masalah yang aku hadapi juga ada masalah gitu. Kayaknya masalahnya itu aku nggak cari Tuhan gitu, tapi aku cari teman yang bisa menolongku gitu. Kebetulan teman baik gitu. Terus Tuhan juga tegur di situ tadi pagi semua aku ditegur gitu. Ya begitulah. Terima kasih Pak Daud untuk hari ini. Benar-benar firman-Nya menegur aku secara pribadi gitu. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang lainnya mungkin mau sharing juga, silakan. Saya juga merasa begitu. Yang pertama, kedua, ketiga itu setelah saya dengar itu saya tadi mengembalikan semuanya itu kepada diri saya sendiri. Padahal waktu tahun 24 itu saya udah berjanji yang masuk tahun 25 ini saya mau merubah. Pokoknya saya mau semuanya saya rubah. Tapi kenyataannya Tuhan berkata lain. Saya itu disibukkan eh, ya seperti hari ini ya, suami saya itu ngajak jalan-jalan terus ada yang ya, maksudnya dia itu begini, mumpung kita itu belum tua ya masih bisa jalan jadi kalau kita ada waktu kita jalan-jalan gitu jadi tidak sesuai dengan yang komitmen saya waktu tahun 24 itu saya setiap bulan juga masih puasa 3 hari kemarin juga puasa puasa ini tetap saya lakukan tapi saya tadi saya ini apa yang pertama yang kedua yang ketiga saya juga terpanggil tapi kadang-kadang saya juga kadang ya seperti itu emangnya gua pikirin begitu satu sekarang itu punya pergumulan sih tapi saya kadang-kadang tuh mau share sama siapa jadi ya saya pikir aja sendiri menghadapi mau suami saya tuh ngajak jalan yang ke sini ditolak juga salah eh, diturutin juga saya nggak tahu itu. Terima kasih Pak Daud. Malam ini saya juga ditegur kesakitannya itu saya dalam posisi Tadi gimana Bu? Dalam posisi gimana? Terakhir bilang nggak ya jelas. posisinya yang pertama saya juga menyibukkan diri kan banyak jalan sana jalan sini nemenin suami gitu. Tapi ya saya tetap doa pagi tetap Yom juga ikut tetap minggu ke gereja juga tetap ke gereja. Tapi di samping itu saya juga temenin suami jalan-jalan sana jalan sini. Ayo tiap bulan itu sudah ada kan oh, nanti ke sini yang di bulan 4 ke sini sudah ada gitu. Jadi eh tidak sesuai dengan komitmen saya tahun 24 itu. Saya tuh mau fokus sama Tuhan gitu loh maksud saya yang tahun 25 dan saya mau diet makanya saya itu berat badan saya tuh jangan sampai gemuk tapi sampai sekarang itu nggak turun-turun. Soalnya apalagi saya akhir-akhir ini kan kena ya jantung saya itu nah saya udah nggak boleh gemuk jadi kalau ini pola pola makan saya juga diatur ini saya sudah saya atur dan suami saya sudah tahu kadang saya sering pusing kayak hari ini makanya saya langsung istirahat di hotel kadang-kadang datang pusing gitu saya udah periksa waktu kemarin ke dokter saya udah ngomong dok saya minum tiap hari minum obat jantung tapi kadang-kadang kok ada datang pusing tidak apa-apa itu dikontrol aja tensi darahnya terus tensi tensi darah saya tiap hari juga saya kontrol itu masih oke gitu ini teguran apa saya ini terlalu menyibukkan diri itu bagaimana ya nah
Semangat Bu, semangat. Bukan nggak boleh jalan-jalan boleh, cuman yang mau saya tekankan tuh kita jangan sampai mati rasa. Yang saya ditegur sama Tuhan ya, jangan sampai tidur nyenyak itu sampai kita tuh mati rasa sama Tuhan. Kadang Tuhan ngomong apa, emang gue pikirin Tuhan. Maka saya dikasih, tapi dapat hikmat tuh dikasih dulu, emang gue pikirin. Kita suka ngomong gitu sama Tuhan. Bukan kita, emang saya. Saya nggak tahu yang lain, tapi saya menegur saya, emang saya pikir, emang gue pikirin. Bang. Itu yang kadang, walaupun kita nggak ngomong, tapi tindakan kita, perbuatan saya, eh, apa yang saya lakukan, itu kadang seperti itu rasanya. Yang saya ditegur seperti itu. Makanya ini firman ini menegur saya juga secara pribadi. Sampai saya tadi sebelum mulai bilang Tuhan, pakai saya layak ya bawa firman ini gitu. Maksudnya saya aja sendiri belum belum bener sampai ke sana, tapi saya ditugaskan bawa malam ini gitu loh. Sama-sama belajar. Malam ini saya belajar, kita sama-sama belajar. Saya benar-benar bersyukur kalau misalnya tadi Cahalan, Bu Lili juga diberkati, saya juga sendiri diberkati. Semangat kita sama-sama berjuang, Bu. Amin, amin. Ya, Doa-doa. ya kita sama-sama berjuang. Nanti sebentar mungkin kita bisa doa kalau perlu kita bisa sama-sama doa. Yang lainnya mungkin satu orang lagi. Saya Ya, Bu Lisa terima silakan. kasih ya Kau Daud, salam. Terima kasih. Saya juga terima kasih ya Kau Daud untuk firman hari. Jujur aja ini beberapa hari ini saya juga Maya mungkin karena kesibukan pekerjaan sampai malam-malam kadangku sampai capek terus untuk doa pribadi yang biasanya ya kalau aku doa sama sama grup lain gitu bersama-sama sampai kadang saya absen izin gitu terus saya cuma tuh kalau doa pribadi yang mungkin berapa jam gitu jadi makin singkat gitu sampai ini hari sebelum ini dimulai saya kan doa ya sampai saya kok nangis sama Tuhan ih Tuhan kok saya jadi kayak gini ya apa cara saya ini juga benar kadang aku karena saya capek terus saya buat baik sebab kan kadang saya punya gini Tuhan aku karena saya ini punya gimana ya kubu saya lelah terus saya mau istirahat dulu saya sih bersingkat berdoa sama kamu di hadapan kamu aku mungkin karena keinginan saya sendiri sampai jadi yang saya apa saya bungkus buat apa dengan kebenaran aku gimana kadang aku sampai gimana ya sampai saya aku merasa Tuhan saya ini udah bener aku belum ya saya aku kalau hidup saya aku melayani Tuhan itu udah bener belum ya apa apa saya aku masih masih salah kalau salah saya aku diingatkan sampai ini hari di Zoom ini kok kau bilang seperti ini saya terima kasih memang harus harus apa harus gimana ya harus terus mawas diri lah terima kasih terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini saya bersyukur ya kalau malam ini kita ada semua ini bisa diberkati karena bukan saya. Saya sendiri pun ditegur. Semangat Bu Lisa, terus semangat. Jaga hati jangan sampai kita tertidur secara rohani. Amin. Ya, mungkin satu orang lagi. Setelah itu nanti mungkin Kak Ana ada yang mau disampaikan. Silakan satu orang lagi sebelum Kak Ana. Ada? Kalau nggak ada, Kak Ana ada yang mau disampaikan kan? Hmm, nggak ada sih, nggak ada yang mau disampaikan. Jadi ini ya, Pastor Daud ya, ternyata memberkati ya, dipaksa. Ternyata menjadi berkat buat banyak orang Amin. dipaksa. Iya kan pas minggu lalu disuruh
Minggu ini aku, udah apa ya Tuhan yang mau ngomong apa ya? Ya mungkin seperti ini ya. Em, saya juga pernah berada yang di situasi yang seperti itu. Jadi eh, saya itu saya waktu menikah itu tidak lulus kuliah karena jurusan yang saya ambil itu sebetulnya asal-asalan gitu. Dan waktu skripsi saya merasa saya nggak ngerti apa yang harus dilakukan dan udah deh capek, tinggal aja. Nah, terus setelah anak-anak besar, saya mulai kuliah lagi psikologi. Jadi dulu tuh agribisnis. Agribisnis kan saya nggak senang gitu ya. Pertanian, soal ekonomi juga saya nggak senang, bisnis juga nggak senang gitu. Soal pertanian nggak senang. Terus udah gitu ketika anak-anak besar, saya mulai lagi kuliah psikologi. Karena itu memang sebetulnya yang dulu saya pengen gitu. Terus setelah selesai kuliah psikologi, saya masuk ke STT yang kebetulan ada di Malang. STT-nya itu bagus banget kayak 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 kuliah di luar negeri lah. Gedungnya tuh bagus banget. Semuanya tuh tertata rapi. Dan saya kuliah di situ tuh ngelanjutin psikologi saya. Itu memang STT, Sekolah Teologi, yang cukup ternama di Indonesia, STT saat. Terus oh ya, itu juga nerima orang-orang kayaknya dari Taiwan, dosen-dosennya juga ada yang dari Taiwan. Jadi kelas khusus untuk bahasa Mandarin ada kayak gitu. Sampai tukang masaknya juga khusus tukang masak untuk orang-orang Mandarin ini. Nah, di situ waktu saya nerusin kuliah S2 untuk konseling, jadi konseling Kristen, di situ itu saya kayak apa ya? Wah, kesempatan ini gitu. Kesempatan aku kuliah konseling sambil ada di STT. Jadi kalau saya sudah bayar sebagai mahasiswa, saya bayarnya kan masuk jurusan konseling. Saya sebetulnya bisa masuk ke kelas mana aja gitu. Nah, dan saya tuh kan orangnya tuh kepo ya. Dulu itu kan saya sekolah di negeri, waktu SD, SMP, SMA tuh saya sekolah di negeri dan sering dibully gitu. Eh, dan kayak kayak punya apa ya? Kayak punya dalam tanda kutip dendam ya, dendam nggak bisa jawab gitu waktu dibully sama guru. Itu kayak bukan dendam sama seseorang tertentu ya, tapi kayak apa sih? Dan sebelum saya masuk STT itu saya belajar tentang Islam itu ke Bambang Nursena. Jadi udah pinter lah dan udah pinter berdebat. Suka hadir di debat-debat gitu. Nah, eh terus setelah itu saya ngelanjutin di STT. Di STT itu kehausan saya akan pertanyaan-pertanyaan saya tentang teologi itu masih ada. Jadi saya tuh masuk ke kelas bahasa Yunani, tapi sebagai attendant aja, auditor gitu ya, jadi pendengar aja. Jadi saya dapat ilmunya, tapi saya nggak usah nyerahin tugas gitu, karena itu bukan mata kuliah untuk konseling. Jadi saya masuk ke kelas Yunani. Terus STT ini tuh suka ngundang pembicara-pembicara dari Amerika. Daniel Welles, John Walton, Craig Kenner. Pokoknya teolog dari Amerika ya, teolog dunia yang mereka suka undang setahun sekali. Wah, itu kesempatan buat saya. Jadi saya masuk ke kelas-kelas itu gitu. Nah, eh masalahnya itu kan tempatnya jauh ya. Jadi kalau saya pergi itu sekalian saya ngantar anak saya sekolah, terus pagi gitu ya, terus saya masuk ke kampus, mulai kelas, terus siang-siang itu jam 10 itu chapel, terus kelas lagi, terus makan siang, terus setelah itu kadang-kadang istirahat sebentar, tapi saya nggak bisa pulang karena kalau pulang itu kejauhan, terus istirahat sebentar di kampus gitu ya, ngobrol-ngobrol, nanti jam 3 itu ada kelas lagi sampai jam 5. Sampai jam 5 saya pulang ke rumah, saya kadang nyiapin makan buat anak, kadang apa itu beresin jemuran atau nyuci atau apa, beresin rumah sedikit. Terus udah gitu udah ngerjain tugas sampai malam tidur. Dan itu jadi rutinitas seperti itu. Jadi waktu itu saya dapat ilmu banyak. Saya ada di STT yang chapel tiap hari. Jam 10 itu chapel, terus tiap hari chapel. Tetapi saya ngerasa kering. Saya nggak ngerasa ketemu Tuhan di STT itu. Sayanya ya. Kenapa? Karena saya melakukan dengan rutinitas. Saya bukan melakukan dengan kerinduan kepada Tuhan. Saya melakukan karena kepo, saya pengen tahu.
dan saya melakukan dengan dalam tanda kutip dendam itu tadi, bukan dendam maksudnya marah sama seseorang ya, bukan ya, tapi karena pernah dibully kayak gitu, jadi saya pengen cari tahu jawaban sebanyak-banyaknya gitu. Jadi motivasi yang salah dan rutinitas yang padat itu yang membuat saya rasa kering. Motivasi. Sampai karena saya jurusan konseling, saya dikonseling sama dosen. Dosen saya tanya, "Ana, gak capek ya kamu?" Saya bingung. Gak capek kamu? Capek kenapa, Bu? Saya enjoy gitu. Saya enjoy, saya dapat ilmu banyak kok. Gitu. Coba deh kamu rasain. Jadi saya kayak apa ya, waktu itu tuh kayak denial, kayak menolak, padahal di dalam diri saya tuh sebetulnya ya kalau mau saya akui di balik rasa kering itu saya capek gitu. Cuma saya nggak sadar rasa lelah saya. Yang saya sadar adalah saya enjoy dapat ilmu banyak, tapi saya nggak menemukan Tuhan, dan itu yang membuat saya frustasi. Saya nggak punya hubungan pribadi lagi dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang waktu chapel itu, kadang-kadang itu diam-diam saya pakai buat tidur karena nggak bisa tidur. Waktu yang nyaman untuk tidur gitu. Karena kan semuanya tenang kan, kalau STT Protestan kan gitu ya, kebaktiannya nggak kayak karismatik yang meledak-ledak gitu kan, tenang gitu, diam-diam saya ketiduran gitu, sampai teman saya bangunin, udah selesai gitu, kayak gitu ya. Nggak selalu setiap chapel gitu. Nah itu ya, kembali lagi ke motivasi. Sekarang gimana kalau sekarang cukup sibuk, Kak Sony juga sangat sibuk, kalau saya sih nggak sangat ya, tapi ya cukup lah gitu. Tapi saya ngerasa enjoy dengan kesibukan saya sekarang. Kenapa? Karena motivasinya apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan melalui apa yang saya miliki sekarang. Apa yang bisa saya lakukan untuk orang-orang di sekitar saya dengan apa yang saya miliki sekarang. Apa yang bisa saya lakukan untuk keluarga saya dengan apa yang saya miliki sekarang. Jadi memang nggak sia-sia juga sih, dulu rasanya kering, dulu rasanya walaupun dimulai dengan motivasi yang salah gitu ya, memang pada akhirnya nggak sia-sia gitu. Jadi ilmu-ilmu saya itu ya nggak sia-sia, tapi kembali perkarakan diri kita di hadapan Tuhan ketika kita melakukan ini, ketika kita melakukan itu. Motivasi kita apa? Apakah itu untuk ego kita seperti saya dulu, untuk ego saya karena saya dendam gitu ya, pengen dulu nggak bisa jawab waktu SD, SMP, SMA dibully karena saya sekolah di sekolah negeri. Apakah karena itu, terus udah gitu, dan setelah itu memang saya melakukannya ya, saya udah belajar tentang Islamologi sama Bambang Dursena, akhirnya saya debat orang. Tapi ketika saya melakukan itu, saya ngeliat karakter saya kok jelek ya, karakter saya kok nggak berubah ya, kayaknya bukan gini deh kekristenan yang sebenarnya. Kok saya ngerendahin orang ya, kok saya ngehina orang ya, dan orang ngehina saya tersinggung, saya mudah tersinggung, sensitif, gampang marah, kok jelek ya gitu. Terus saya ke STT, tambah sombong, tambah tahu, tambah sombong, tambah ngerendahin orang. Dan sampai dosen saya, "Kamu nggak capek ya? Apa sih yang kamu cari?" Gitu. Ya awalnya saya kaget, saya marah, tapi akhirnya Tuhan menyadarkan saya, ya coba kamu merasakan apa, coba kamu menemukan aku enggak gitu. Ya sih, saya melakukannya dengan motivasi yang salah, itu saya dulu gitu ya. Nah sekarang gimana? Yaitu kembali, setiap kita melakukan sesuatu kita pertanyakan, kita perkarakan. Kalau misalnya ada kayak misalnya mau nggak mau kita harus kumpul sama orang-orang yang mungkin kita nggak suka, nggak mau kita harus ngikutin schedule keluarga kita yang mungkin kita nggak suka, atau mau nggak mau ya beberapa banyak orang di sini yang harus bekerja gitu kan, waktunya kita nggak bisa
seenak-enaknya dengan waktu kita gitu ya. Mau ngapain aja bisa. Kita ada tanggung jawab, kita ada pekerjaan dari jam sekian sampai jam sekian yang kita harus lakukan. Kembali ketika kita melakukan itu, kalau kita motivasinya benar dan kita arahkan bahwa aku juga bekerja melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan nggak harus kok untuk datang beribadah, entahkah itu online, entahkah itu di gereja, entah melayani Tuhan nggak harus kok dalam bentuk doa, belajar firman, nggak harus seperti itu. Ya, jadi ibadah kita ya sehari-hari kita. Kita melayani keluarga pun, menyenangkan hati keluarga pun, itu juga kita arahkan kepada Tuhan, itu juga ibadah kita. Ya, itu pengalaman saya dulu. Ya, jadi saya pernah juga dalam posisi yang kering karena yaitu motivasi-motivasi saya yang salah. Selamat pagi Kak Sony. Selamat pagi, Pagi, selamat Kak. malam semua. Jam berapa Kak Sonton? Di sini jam 6.44 Wah, jam 6 pagi. sudah mulai apa? Tapi paginya ya mataharinya datang lambat, jadinya eh, agak berbeda sebentar. Kondisi jalannya, nah segini nih. Oh, Jadi ya masih seperti jam 5:30 lah, 5:05 lah. Jadi nggak begitu terang. oke, Ya, oke. balik lagi. Nah, Eh, Ini ada pertanyaan dari Bu Ailan. Kalau keluarga saya sendiri belum mengenal Tuhan, apa boleh saya memenangkan jiwa orang lain? Ya kadang-kadang orang bilang gitu ya, ngapain saya pelayanan, keluarga saya aja belum kenal Tuhan. Itu ada teman saya yang bilang gitu. Cuma kita yang belajar kebenaran, bukankah kita mengerti ya bahwa ada orang yang dapat panggilan khusus, ada orang yang memang tidak dipilih Tuhan gitu. Nah, jadi kalau keluarga kita nggak kenal Tuhan, mungkin memang dia bukan orang-orang terpilih seperti kita. Nah, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa kita menangkan loh. Cuma pemahaman memenangkan mereka itu mungkin berbeda dengan memenangkan umat pilihan. Kita bisa memenangkan keluarga kita, tentu ya. Kita menangkan keluarga kita dulu, kita layani keluarga kita dulu. Kenapa? Karena itu yang dipercayakan sama Tuhan sama kita. Anak saya itu yang paling lebih dahulu harus saya menangkan. Nah, cuma memang anak saya Kristen gitu ya. Tapi kalau misalnya di antara kita ada yang ternyata tidak Kristen keluarganya, itu dulu yang harus kita menangkan. Bukan dijadikan Kristen loh, dalam arti bukan dijadikan Kristen. Karena mungkin mereka bukan umat pilihan. Mungkin mereka bahkan tidak pernah jadi Kristen. Tetapi melalui hidup kita, satu mereka nggak jadi antikris. Mereka nggak jadi benci sama Tuhan Yesus. Kalau kita kayak saya dulu ya, jadi orang Kristen tapi kejam, tapi nyalain agama lain, menyesat-nyesatkan. Kira-kira mereka, kok kayak gitu sih? Orang Kristen, nyebelin banget ya orang Kristen. Apaan sih Yesus? Aku nggak suka. Alah, omong kosong lah Yesus. Nah kayak gitu. Akhirnya kita malah jadi batu sandungan buat mereka kan. Nah, jadi bagaimana kita memenangkan mereka tanpa membuat mereka jadi Kristen? Karena mungkin ada beberapa yang bukan umat pilihan. Ya, ya kita berdoa aja supaya mereka jadi umat pilihan ya. Tapi kalau enggak, gimana sih? Setidaknya mereka terberkati dengan hidup kita. Contoh misalnya Bu Lili, nggak seneng saya tuh dibawa ke sana ke sini, diajak jalan-jalan terus. Tapi mungkin itu memberkati mereka dengan kehadiran ibu sebagai istri, sebagai mama. Senang, anak-anak senang, suami senang. Wah jadi Kristennya kok nggak fanatik, nggak antik, nggak aneh gitu. Dan mereka nggak menghina Tuhan Yesus. Nggak apa-apa kok mama saya Kristen tapi mama saya asik tuh gitu. Kayak gitu ya. Nah siapa tahu suatu saat ketika ada waktunya mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tapi kalau enggak, setidaknya mereka meneladani hidup Bu Lili. Mereka bisa meladani, oh mamah tuh kayak begini, mamah tuh kalau ada masalah, akhirnya mereka karena
Coba kalau misalnya menghindar terus, akhirnya jadi jauh kan? Tapi kalau deket terus ada masalah larinya ke siapa? Mama. Dikit-dikit ketika mereka curhat, dikit-dikit kita masukin firman. Dan akhirnya mereka terberkati dengan hidup kita. Tuh jadi, wah mama tuh jadi orang Kristen tapi hebat gitu, bijaksana, hatinya baik, hatinya lembut. Nah itu kan yang memberkati mereka. Wah ternyata orang Kristen seperti ini. Dan mereka akhirnya tidak membenci Yesus dan bisa meneladani kebaikan-kebaikan Bu Lili dan suatu saat bisa ketemu di surga tanpa harus mereka mengenal Yesus. Bukankah Yesus mati untuk semua orang? Yesus juga menebus mereka. Ya puji Tuhan karena kan itu keluarganya Bu Lili kan suaminya kan cucunya pendeta ya Bu Lia. Jadi pasti Kristen. Ini kan pertanyaannya dari Bu Ailan gitu ya. Mungkin kalau keluarga saya belum mengenal Tuhan, apa boleh saya memenangkan jiwanya? Jadi jangan selalu memenangkan jiwa itu artinya mengkristenkan orang. Tidak selalu, tetapi memberkati hidup kita jadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, menjadi berkat buat banyak orang. Sampai setidaknya mereka tidak membenci Tuhan Yesus sehingga mereka bisa punya kemungkinan untuk masuk kerajaan surga. Terima kasih Kak Anu. Oke, thank you Kak Anu. Sama Kak Anu, yang tadi Kak Anu bilang, saya juga ikut kelas sana kelas ini juga pengen tahu. Padahal dari istri sudah negur, tapi masih bandel, ikut terus sana sini sibuk. Terakhir sadar tuh pasti bilang sama Kak Son, Pak hadir. Wah, saya pikir, Maha hadir, maha hadir, Maha. seperti Allah, maha hadir. Wah, saya langsung, iya juga ya, harus ngurangin semua, mulai dikurangin nih, kalau enggak gawat nih. Ditambah kena Saya ini. hanya bilang hahaha. Iya, ya, betul, betul. Ya, terima kasih. Bersyukur sekali sih. Memang perlu kadang kita harus, kalau sibuk sampai kita nggak mesra lagi sama Tuhan, bahaya banget. Saya ditegur juga di situ. Oke, thank you. Luar biasa. Malam ini kita semua pasti sudah diberkati. Dan yuk kita doa yuk untuk akhiri PA kita malam ini. Biar kita tetap terus jadi berkat, terus semangat, terus tidak mati rasa sama Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu. Malam ini malam yang luar biasa sekali kalau kami semua boleh mengalami pertobatan di dalam hati kami masing-masing. Kalau kami nggak mau mati rasa kepada Engkau. Kalau kami mau menjadi bagian kembali pada rancangan-Mu, bagian-Mu dalam hidup kami. Masing-masing kami merasakan hal yang sama pastinya. Rutinitas hidup membuat kadang kami lupa atau apa namanya tertutup mata rohani kami dengan rutinitas hidup kami sehari-hari. Kami tidak lagi ingat akan Engkau, tidak lagi ingat akan panggilan khusus kami sebagai orang pilihan. Tapi kami bersyukur kalau malam ini ada penuguran yang membuat kami diingatkan kalau kami umat pilihan. Kalau kami harus hidup di dalam panggilan itu. Harus menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Bapak. Berkati setiap kami. Di dalam rutinitas kami tidak buta, tetapi kami melihat Engkau. Di dalam rutinitas kami merasakan Engkau, membuat kami makin mesra dengan Engkau. Membuat kami makin mengerti Engkau. Di dalam setiap aspek, setiap hal yang terjadi di dalam rutinitas hidup kami. Kami melihat jejak-jejak-Mu, Tuhan. Dan kami semakin dalam, semakin mengerti Engkau. Ajari kami, Tuhan, yang kadang kami tidak peka ini.
Ajari kami Tuhan yang kadang kami tidak mengerti akan Engkau ini. Sampai kami mengerti akan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Berkati juga Kak Sony yang sedang ada di Amerika yang melayani. Perjalanan keluar masuknya kemana beliau pergi, Engkau menyertainya. Dan pakai beliau selama di Amerika menjadi berkat buat gereja-gereja, umat-umat Tuhan yang ada di sana. Berkat juga Kak Ane selama yang ada di Kota Malang sendirian, biar kemanapun pergi penyertaan Allah juga bersama dengan Kak Ane. Dan Engkau juga pakai Kak Ane dalam pelayanannya, dalam pengajaran, biar semakin banyak orang dikuatkan dalam pengajaran yang dibagikan oleh Kak Ane dengan apa yang telah dia miliki, yang telah dia pelajari bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak untuk malam ini, berkati setiap kami malam ini yang hadir, kami yang sakit diberikan kesembuhan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang membutuhkan teman, sahabat diberikan. Kami menemukan Engkau sebagai sahabat kami. Kami yang kesepian Tuhan mendapatkan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Berkati pekerjaan kami, keluarga kami, rutinitas hidup kami, apapun yang kami lakukan berhasil bersama dengan Engkau. Dan sebentar kami akan istirahat, penyertaan-Mu bersama dengan kami dalam istirahat kami malam ini. Besok kami boleh bangun kembali, menemui Engkau, dan melakukan aktivitas kami kembali. Terima kasih Bapak, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami yang kekurangan ekonomi, kami yang membutuhkan pekerjaan, kami yang membutuhkan biaya-biaya yang Kau cukupkan semuanya Bapak. Dan kesehatan kami juga Engkau pulihkan dan Kau jaga juga. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Yuk, Tuhan berkati ya. Ya. Selamat malam. Malam semuanya. Terima Selamat kasih. Kak Selamat Sony. malam. Salam Tuhan Salam memberkati semuanya. semuanya. Selamat malam Yesus semua. memberkati. Bless, God bless. Salam. Salam Tuhan berkati. Kemana, Res? Ketemu minggu Reski depan. kemana? Tasikmalaya, Kak. Oh, Tasikmalaya. Ya. Ya. Hati di jalan Hati-hati ya, ya. Res. Malaman. Tuhan berkati. Hati. Saya keluar dulu ya. God Ya, bless. terima kasih. Saya matikan Zoom-nya ya. Terima kasih Kak Ana.